Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudari-saudara umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, para pendengar, para sahabat dan pendengar setia, Renungan Mutiara Pagi dimanapun Anda berada. Salam sehat, penuh berkat. Hari ini hari Jumat tanggal 14 Mei 2021. Gereja merayakan pesta Santo Matias Rasul. Saudari-saudara, Santo Matias Rasul adalah pengganti Yudas Iskariot yang berkhianat. Nama Matias hanya disebut satu kali dalam kitab suci Perjanjian Lama, yaitu ketika ia dipilih menjadi rasul menggantikan Yudas Iskariot. Bacaan tentang itu kita dengarkan hari ini dalam bacaan pertama. Pemilihannya terjadi sebelum peristiwa Pentakosta, awal kelahiran gereja. Walaupun pemilihannya terjadi melalui undian saudari-saudara, tapi hal yang pokok adalah doa yang mendahului pemilihan itu, meminta petunjuk dari Tuhan supaya yang terpilih, yang kena undi adalah dia yang dikehendaki Tuhan. Tetapi yang menarik juga saudari-saudara, dalam bacaan pertama dikatakan demikian, bahwa ada dua nama yang akan diundi. Mana yang terpilih menggantikan Yudas? Mereka berdua adalah Yustus dan Matias. Yustus disebut juga Barsabas. Tetapi dalam pemilihan itu kemudian yang terkena undi adalah Santo Matias. Dari dua orang ini saudara-saudari, mereka bukan orang baru sebetulnya, bukan orang yang baru sama sekali dalam kelompok para rasul yang mengikuti para rasul. Karena dikatakan demikian, kriteria pemilihan mereka bahwa untuk pengganti Yudas harus ditambahkan satu orang yang dipilih dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan murid-murid Tuhan bersama-sama, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai pada hari Yesus terangkat ke surga. Jadi itu syaratnya. Dia yang terpilih menggantikan Yudas, dia juga haruslah menjadi saksi kebangkitan. Maka Matiaslah yang terpilih menjadi pengganti Yudas Iskariot. Saudari-saudara umat beriman terkasih, saya Rumah Gus CSSR mengajak Bapak Ibu Saudari-saudara hari ini merenungkan Injil Yohanes bab 15 ayat 9 sampai 17. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawa untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Ku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu Saudari-saudara umat beriman terkasih, para
pendengar setia Renungan Mutiara Pagi dimanapun Anda berada. Mengasihi orang yang dekat dengan kita seperti anggota keluarga, pasangan hidup, sahabat baik dan sebagainya adalah hal yang biasa. Hal yang bahkan sangat biasa. Orang-orang yang tidak beriman pun, orang ateis pun, orang kafir pun juga berbuat demikian. Mereka juga melakukannya. Jadi apa yang istimewa dari perintah Kristus yang kita dengar dalam Injil tadi, perintah untuk saling mengasihi? Saudara-saudara, pertama-tama, cinta Kristus itu mengubah hakikat manusia berdosa menjadi sahabat-sahabat Allah. Kamu adalah sahabatku. Ku tidak menyebut kamu lagi hamba, melainkan sahabat. Berbahagialah kita saudara-saudari dipanggil sebagai sahabat-sahabat Allah. Jadi apa yang istimewa? Karena kita pertama-tama sekali lagi hakikat keberdosaan kita diangkat atau diubah menjadi sahabat-sahabat Allah. Cinta itulah yang menjembatani dua pihak yang sebetulnya sangat jauh berbeda derajatnya. Allah yang kudus dan berkuasa dengan kita manusia yang lemah dan berdosa. Cinta baru ini saudara-saudari memberi energi yang baru pula. Sehingga Allah yang agung dan penkuasa itu mau berkorban untuk mengangkat martabat kita manusia berdosa. Pemahaman dasar ini saudari-saudara yang hendak ditanamkan oleh Kristus dalam diri para muridnya. Ketika pada amanat perpisahannya dia menyampaikan untuk saling mengasihi sebagai sahabat-sahabatnya. Mereka juga harus memiliki kadar cinta yang menjembatani perbedaan-perbedaan manusiawi. Menghilangkan berbagai pengkotak-kotakan, sekat-sekat sosial, dan menumbuhkan daya dan kerelaan untuk berkorban demi orang-orang yang dikasihi. Kerelaan untuk berkorban untuk sesama. Saudari-saudara, cinta yang mengabdi itulah kehendak Tuhan. Itulah kehendak Kristus. Kualitas cinta seseorang saudari-saudara justru diuji ketika ia berada dalam pilihan yang sulit. Terutama ketika dia dituntut untuk berkorban bagi orang yang dicintai itu. Dalam hal ini Yesus tidak hanya mengajar teori untuk kita, tetapi Yesus menunjukkan teladan agung pengorbanan itu. Maka perintah untuk saling mengasihi bagi umat Kristiani mewajibkan kita untuk melangkah lebih dalam, melangkah lebih jauh dari relasi kedekatan manusiawi karena ikatan kekeluargaan, karena suku, karena ras, karena golongan, agama, dan sebagainya. Semuanya itu, saudari-saudara, ada pada banyak orang, termasuk pada mereka yang bahkan tidak percaya kepada Kristus. Cinta Kristiani harus digerakkan untuk menjadi cinta yang mengabdi, cinta yang memberi, cinta yang berkorban, yang mau memberi diri untuk yang dicintai semata-mata demi orang itu. Bapak, Ibu, saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, cinta Kristiani itu cinta yang penuh pengorbanan, cinta yang menuntut korban. Kebanyakan orang Kristiani sendiri tidak sanggup menghayatinya secara penuh. Kita jujur saja, betapa memang tidak mudah. Apalagi menjadikan diri sebagai teladan bagi masyarakat banyak. Tidak banyak bukan berarti mustahil. Tidak banyak bukan berarti tidak mungkin. Karena kita juga tahu tokoh-tokoh
Katolik, tokoh-tokoh Kristiani yang besar, yang menjadi besar justru karena pemberian diri, menjadi besar justru karena mau mati untuk orang lain, menjadi besar justru karena tidak memikirkan diri, tetapi mempersembahkan diri untuk pelayanan bagi banyak orang, terutama yang miskin, yang menderita, yang seringkali kurang diperlakukan manusiawi. Saudari-saudara umat beriman yang terkasih, kita masih perlu terus-menerus belajar dari jalan hidup Kristus yang diwariskan kepada kita. Kita perlu terus-menerus menjalin hubungan yang akrab dengan Kristus agar kelimpahan rahmat-Nya kita timba karunia kekuatan untuk mewujudkan cinta yang mengabdi penuh pengorbanan itu. Saudari-saudara, selamat beraktivitas hari ini penuh kasih. Selamat beraktivitas penuh cinta. Lakukanlah segala aktivitas kita sebagaimanapun kecilnya, sederhananya. Tapi seperti pesan Bunda Teresa dari Kalkuta, kita lakukan itu dengan cinta yang besar. Lakukan hal-hal kecil dengan cinta yang besar. Salam 52. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau senantiasa mengasihi kami. Engkau mengangkat derajat kami manusia lemah dan berdosa menjadi sahabat-sahabat-Mu, dan Engkau mengutus kami untuk mengasihi satu sama lain, menghasilkan buah-buah kebaikan dan mengasihi dengan pengorbanan yang tulus tanpa pamrih. Mampukan kami agar dalam seluruh aktivitas kami hari ini khususnya, kami menjalankan segala tugas, aktivitas pelayanan kami penuh kasih. Biarlah semangat kasih senantiasa menggerakkan kami dalam pemberian diri yang tulus, dalam mengabdi, dalam membuat hidup dan kehidupan kami menjadi bermakna bagi sesama sebagaimana telah diteladankan oleh Tuhan Yesus sendiri. Kami sampaikan doa-doa ini ya Tuhan dengan pengantaran Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudari-saudara sekalian, semoga oleh doa Maria Bunda selalu menolong saudari-saudara, mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya dan pelayanan kita hari ini senantiasa dilimpahi berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.